Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Laqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa taraka ummatahu ala bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita langkah untuk belajar ilmu agama, untuk duduk di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang tentunya kita berharap duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadi sebab-sebab di antara sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dan orang tua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan permasalahan tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, artinya orang yang senantiasa berusaha membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran noda dan kesalahan, maka ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan naungan, ya, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nantinya terbebas dari penyakit-penyakit hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang suka introspeksi diri, mengoreksi dirinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas dulu tentang penyakit hati, atau yang disebut dengan dalam istilah Al-Quran maradul qalbi.
Ya. Apa definisi daripada al-marad? Ya, itu adalah penyakit, dan ada dua jenis penyakit. Ada dua jenis penyakit tersebut. Di sini dikatakan yang pertama ada namanya maradun jasmaniyun, yaitu orang yang memiliki penyakit jasmani, sehingga ketika dia memiliki penyakit ini, dalam beberapa amalan-amalan dia tidak bisa melaksanakannya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faman kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang di antara kalian dalam keadaan maridah, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan safar, maka dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus qada di waktu-waktu yang lain. Jadi ini maradun jasmani, penyakit jasmani. Namun apabila dia sanggup, misalnya dalam keadaan safar, dia sanggup untuk melaksanakan puasa, tetap berpuasa, maka ini juga diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh itu, dia sudah tidak sanggup tapi dia paksakan. Dalam kitab Al-Wajiz ada sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW melihat sekumpulan orang, dan mereka melihat di perkumpulan ini mereka memperhatikan seorang laki-laki yang sedang tersungkur. Maka Nabi bertanya, mahadhihi atau mahadha, ada apa ini? Mereka katakan, ini orang yang berpuasa, dipaksakan puasa. Lalu turunlah atau disebutkanlah hadis Nabi, laisa minal birri as-saumu fis safar, bukan merupakan sebuah kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Misalnya Bapak safar ke Medan misalnya kan, kalau memang dia sanggup silahkan lanjutkan puasanya, tapi jangan dipaksakan. Sudah tak sanggup tapi karena tanggung 4 jam lagi dia paksakan, akhirnya sakit. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka ditakar kemampuan kita. Maka orang yang memiliki marada di dalam hadis, dalam ayat ini, maka dia punya udzur untuk tidak berpuasa. Namun harus dia qada di waktu-waktu yang lain. Dan juga dikatakan, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj. Ya, maka tidak ada diberatkan bagi orang-orang yang buta, bagi orang-orang yang pincang, orang-orang yang punya penyakit, dia tidak diwajibkan untuk berangkat jihad fi sabilillah. Ya. Nah, ini dalam surah An-Nur ayat 61 atau Al-Fatah ayat 17. Dan ada lagi ma'asyiral muslimin, namanya maradun an-nafsani atau nafsani, penyakit kejiwaan. Ya, tadi penyakit jasmani, badannya, ini penyakit jiwanya yang bermasalah. Apa itu jenisnya? Wa huwa ibaratun 'anil zulmi, perbuatan zalim. Ini penyakit hati juga. Suka zalim, aniaya. Wal jahli, kebodohan. Maka dikatakanlah orang-orang itu jahiliyah. Kenapa? Mereka bodoh dan tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menyembah selain Allah. Wal bukhli, di antara penyakit hati itu juga apa? Al bukhul, bakhil. Apa bakhil, Pak? Pelit. Nah, ini penyakit hati juga. Wan nifaq, kemunafikan. Ya, ini merupakan penyakit hati. Dalilnya diantaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 125. At-Taubah
ayat 125 Allah katakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka Allah berikan tambahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan kepada mereka sehingga mereka semakin jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 196, ya. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum jami'an, di antara penyakit hati tersebut. Maka para ulama mengatakan kita memang seharusnya tidak boleh bosan untuk bertaubat, ya. Kenapa? Karena pakaian kita saja setiap kali kotor itu akan kita basuh, akan kita cuci. Itu pakaian kita, dan kita tidak bosan memakainya. Nah, begitulah keimanan kita, begitulah hati kita. Setiap kali dia berdebu, setiap kali dia kotor, maka segeralah kita beristighfar, kita bersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati tersebut dibiarkan demikian, maka akan semakin kotor dia. Karena maksiat, ya, karena dosa-dosa, karena kesalahan-kesalahan kita, akhirnya tertutupi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ada kita lihat orang sudah usia 60, 70 tahun, 50 tahun, terdengar suara azan, tak kunjung dia mau ke masjid. Padahal rumahnya dekat dari masjid misalnya. Padahal kita lihat ubannya sudah banyak, kita lihat jalannya sudah tidak begitu normal, tapi subhanallah, pintu taubat itu juga tak kunjung dia tempuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini disebutkan juga bahwa di antara penyebab, ya, kenapa hati seseorang itu sakit, di antaranya adalah karena dosa-dosa, karena maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah katakan, wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kalian sembunyikan persaksian-persaksian itu. Siapa yang menyembunyikannya maka hatinya berdosa. Jadi ini penyebab hati kita kotor, disebabkan dosa-dosa. Maka tidak boleh kita menyembunyikan sebuah kebenaran. Kalau memang kita tahu itu al-haq, itu kebenaran, maka kita terima dengan lapang dada. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan membuat persaksian-persaksian yang tidak benar, persaksian-persaksian yang dusta, kecuali dalam rangka menyelamatkan saudara kita. Ya, misalnya ada yang berkelahi sampai mau bunuh-bunuhan misalnya. Yang satu lari ke rumah kita, yang satu lagi nanya di mana dia. Boleh kita berbohong untuk menyelamatkan saudara kita itu. Karena kalau kita kasih tahu nanti akan muncul musibah yang lebih besar. Ya Pak, jadi boleh dia sampaikan, oh saya tidak tahu, saya tidak tahu pasti di mana dia misalnya. Boleh. Tetapi kalau memang itu satu hal yang penting, maka tidak boleh kita sembunyikan. Misalnya antum ditanya tentang sebuah permasalahan dan kita tahu, kita sembunyikan itu, maka itu adalah dosa. Ya.
Ada juga orang-orang Yahudi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, tidak ada dalam kitab kami pezina itu hukumnya pencuri itu hukumnya potong tangan." Sambil dia sodorkan kitabnya, tapi ternyata jempolnya ini, ya, dia menutupi tulisan itu, Pak. Nah, jadi kan ini mau nokoh-nokohin Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu akan hal itu. Maka di sini disebutkan yang mengotori hati seseorang itu adalah akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Dan juga ada namanya kecondongan hati. Jadi tadi hati yang berdosa, kemudian ini juga kecondongan hati seseorang. Ya, bagaimana itu? Dalam surah Al-An'am ayat 113 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka mulai condonglah hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi kadang-kadang hati kita ini condong kepada dunia disebabkan bisnis akhirnya dia lalai melaksanakan ibadah. Jadi penyakit hati itu sebagiannya disebabkan kecondongan kepada dunia. Ya Pak, kecondongan kepada keluarga sehingga dia melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang hatinya condong. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan tawaran ketika beliau masuk Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, kan beliau mendapatkan tawaran. Wahai Muhammad, engkau berhenti saja mendakwahkan Islam. Kami akan berikan kepadamu derajat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Kami akan muliakan engkau. Nabi tak mau. Ya. Lalu ditawarkan lagi, wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu wanita yang cantik dengan syarat berhentilah berdakwah. Namun hati Nabi tetap tidak condong ke sana. Kenapa, Pak? Kenapa demikian? Karena hati Rasulullah itu sudah tak bisa lagi mendapatkan waswas syaitan. Tidak bisa. Beda dengan hati kita. Kalau hati Nabi Muhammad tidak bisa lagi digoda sama syaitan, sama iblis tidak bisa, apalagi syaitan dari kalangan manusia yang memberikan waswas di dada manusia. Ya, artinya perbuatannya. Karena kan waktu kecil Nabi pernah dibelah dadanya kan? Dibelah dadanya, diambil hatinya dan dibersihkan. Ruang tempat syaitan menggoda itu sudah tak ada lagi. Tapi kalau kita, iman kita bertambah dan berkurang, ya, nampak yang tidak memakai pakaian syar'i, kadang kita tengok juga sulit untuk menundukkan pandangan, ya kan? Mubazir katanya. Mubazir apa? Musibah kalau seperti itu. Tapi begitulah hati kita. Ada waswas syaitannya. Maka seringlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda tidak salah namanya Aqsa atau mirip dengan itu. Dia adalah pemuka kaumnya. Dan dia adalah seorang penyair. Dia datang jauh-jauh ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk Islam. Ya, namanya Aqsa. Maka orang-orang Quraisy takut kalau dia ini masuk Islam, maka
nanti orang-orang kaumnya itu, istilahnya kalau kita kepala sukunya lah ini yang datang. Kalau dia nanti masuk Islam, maka yang lain pada ngikut. Maka dedengkot Quraisy itu berusaha mencegah dia supaya tidak ketemu dengan Nabi. Dia bilang, dirayu-rayu sama mereka, wahai Aqsa, nanti kalau engkau masuk Islam, bahaya. Islam itu mengharamkan zina. Maka engkau tak akan bisa lagi berzina. Nah, kemudian si Aqsa ini, dia usianya sudah 100 tahun. Dia bilang, apa peduliku dengan zina? Aku sudah tidak memiliki hasrat lagi tentang itu, katanya. Ya, biarkan saya akan bertemu dengan Muhammad. Saya akan masuk Islam. Apalagi kata mereka, dikasih lagi tawaran, diberikan jabatan yang tinggi. Tetap dia nolak, dia mau masuk Islam. Baru Abu Jahal dan yang lainnya, pembesar-pembesar dedengkot Quraisy, mereka buat tawaran yang spektakuler. Apa katanya? Engkau jangan masuk Islam, kami akan berikan kepadamu 100 ekor onta. Wah, ya, 100 ekor onta pada zaman itu ya menjadi orang terkaya dia nanti di kampungnya. Ya, jadi bandingannya itu 100 ekor, satu onta aja bisa sama harganya dengan 5 lembu. Hampir 100 juta. Itu ya. Atau yang sedikitnya hampir segitulah. Ini ditawarkan, Pak, 100 ekor unta, syaratnya jangan masuk Islam. Wah. Maka dia pikir-pikir, akhirnya dia tak jadi masuk Islam. Tak jadi dia masuk. Udah, itu akan sama saya. Dikumpulkanlah sama Abu Jahal. Pulang dia ke kampungnya. Belum lagi sampai kampungnya dengan menggembala 100 ekor unta. Ini dia naik di satu ontanya. Maka apa kita bilang? Tepletok kaki ontanya ini. Jatuh dia tersungkur dan dia masuk ke jurang yang ada di situ. Mati dia dan belum sempat dia menikmati hartanya. Maka benar ada hadis Nabi yang mengatakan, walau setua apapun seseorang, dia tidak akan pernah tua membicarakan wanita dan membicarakan dunia. Jadi seorang makin tua makin cinta dunia. Iya. Jangan bawa pikir orang-orang yang sudah beruban misalnya itu tidak cinta dunia lagi, tidak. Semakin mereka tua, artinya kalau dia tidak di bawah bimbingan Islam, akan semakin dalamlah kecintaannya kepada dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya dia meninggal. Harta yang diberikan itu bukan untuk dia. Nah, inilah kecondongan hati. Ya, maka banyak kita lihat orang-orang yang tadinya istiqomah di atas syariat, dapat godaan jabatan, dapat godaan harta, dapat godaan-godaan yang lain, akhirnya dia tidak istiqomah seperti semula. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi disebutkan oleh para ulama, yakni zaighul qalbi. Ya. Ini bisa kita katakan ketergelinciran hati. Zaigh. Ya, tergelincir kepada kesesatan, kepada penyimpangan. Makanya kita sering dianjurkan untuk berdoa. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Apa artinya itu, Pak? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau buat hati kami menyimpang setelah kami mendapatkan petunjuk. Surah apa tadi? Ali Imran ayat 8. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya.
Jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita jangan menyimpang lagi setelah kita mendapatkan hidayah. Setelah Bapak mengenal sunnah Rasulullah, sudah rutin di majelis ta'lim, berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Jangan lagi pula kembali ke belakang. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia banyak mendakwahi dan memerangi orang-orang yang murtad dari agama Islam. Salah satunya yang mengaku sebagai Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Jangan sampai seperti itu. Maka orang yang sudah mengenal sunnah pun harus tetap berdoa agar diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas petunjuk. Karena hidayah itu amat mahal sekali. Setelah seorang masuk Islam, hidayah yang terbesar setelah dia masuk Islam mengenal sunnah. Apa sunnah di situ? Cara beragama Nabi. Tariqatun nabiyyi fid din. Cara, ya, metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kita berpikir sejenak. Kalau kita mengamalkan Islam ini enggak mencontoh Nabi Muhammad, lalu mau contoh siapa? Ya kan, Pak? Karena yang diberi amanah untuk membawa Islam, yang diberi amanah untuk mendakwahkan Islam, itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, bukan nenek moyang kita, bukan juga Imam Syafi'i. Ya, walaupun Imam Syafi'i mengatakan in sahhal haditsu fahuwa madhhabi, kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku, kata beliau. Maka kita berlindung kepada Allah dari zaighul qulubi, ya, penyimpangan hati. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini juga disebutkan mautul qalbi, matinya hati seseorang. Jadi bisa juga hati seseorang itu mati sebelum badannya mati. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang sifat-sifat yang menyebabkan seseorang bisa mati hatinya. Ada sebuah hadis yang sahih disebutkan, man qama lailatai al-idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang melaksanakan salat pada 2 hari raya, dia mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak akan mati hatinya ketika hati orang-orang sudah mati. Jadi kalau ada orang, Pak, sholat Idul Fitri sama Idul Adha pun tak nampak dia di masjid, padahal dia orang Islam, itu betul-betul udah mati hatinya itu. Kita berangkat sholat, dia mancing pula, Masya Allah. Atau dia nyantap kue lebaran aja dari rumah. Sholat id nggak sholat, coba. Subhanallah. Padahal Jumat aja nggak sholat 3 hari berturut-turut, itu merupakan tanda matinya hati seseorang. Bahkan kalau nggak ada uzurnya dia nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ini bisa mengantarkan ia kepada kekufuran. Padahal sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, al-jum'atu haqqun wajibun illa ala arba'ah. Jumat itu salat yang wajib kecuali bagi 4 golongan. Siapa itu? Wanita. Jadi ibu-ibu tak wajib salat Jumat. Cuman ibu, ya Bu, menunggu azan Jumat baru salat. Karena ada sebagian orang yang begini,
Katanya suka pulang orang dari sholat Jumat baru boleh yang perempuan sholat zuhur. Itu tidak betul. Yang betul adalah begitu azan, ya tentunya azan yang pertama itu sudah masuk waktu zuhur, ya maka wanita sudah boleh dia sholat zuhur di masjid, di rumahnya, afwan. Jangan nunggu orang pulang sholat atau nunggu katanya khotib selesai khutbah. Tidak. Jadi yang sahihnya begitu masuk azan maka boleh dia sholat zuhur di rumah bagi wanita. Jadi wanita tidak wajib sholat Jumat. Anak-anak. Kemudian siapa lagi? Orang gila. Jadi orang yang tak sholat Jumat itu laki-laki dia. Kita husnuzon aja, mungkin dia ada gilanya. Atau orang yang sakit, bisa jadi dia sakit. Maka perhatikan, ya. Jadi kata di dalam hadis, di dalam riwayat ini dikatakan tadi, jaga salat. Kalau memang sudah salat id saja tak hadir, itu sudah mati hatinya itu. Disebutkan juga di sini, la tuksiru ad-dhahik fa inna kathratat dhahik tumitul qalba. Jangan kalian banyak tertawa, karena banyaknya tertawa itu menyebabkan matinya hati. Jadi hati itu bisa mati walaupun manusianya belum mati. Ya, hati itu bisa mati walaupun manusianya belum mati. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini disebutkan ada tahapan-tahapan sehingga hati seseorang itu bisa mati. Yang pertama, lahwul qalbi, atau hati yang disibukkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hati yang disibukkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia dalam keadaan lalai. Ya. Apa dalilnya? Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai 3. Allah katakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masa hisabnya manusia sementara mereka masih dalam keadaan lalai. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak. Apa diantaranya orang berbangga-bangga membuat mewah bangunan masjid. Dalam sebuah riwayat dikatakan masajiduhum amiratun wa hiya gharabatun minal huda. Masjidnya mewah-mewah, tapi isinya lebih ramai lagi mungkin opung-opung kita dulu yang mengisi masjid daripada yang sekarang. Tapi mudah-mudahan itu bisa lebih baik. Orang berlomba-lomba membangun, ya, meninggikan bangunan masjid, tapi kadang untuk mengisi saf-saf di dalamnya itu orang jarang berlomba-lomba. Yang itu saja, Pak. Kadang udah masbuk pun kita 3 rakaat di masjid tuh masih dapat saf pertama, karena cuma 1 saf. Padahal penduduknya kalau datang semua laki-lakinya mungkin tak cukup masjid kita ini mungkin. Ya, tengoklah pula waktu sholat Jumat, sholat Id, tidak cukup masjidnya. Tapi kalau 5 waktu, Masya Allah. Ini juga sudah tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang yang lalai. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu. Ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan lahiyatan qulubuhum, lalai hati-hati mereka, yaitu ketika hati mereka berpaling dari zikrullah, ketika mereka sibuk dari melihat dan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hati kita ini bisa mati kalau lalai dari zikrullah. Kata Al-Imam Syekhul Islam, katanya begini,
permisalan hati itu adalah seperti seekor ikan, ya. Hati yang kosong dari zikir kepada Allah itu seperti seekor ikan yang dikeluarkan dari air. Dia akan menggelepar sebentar dan dia mati. Itulah kalau hati kita itu kosong dari zikir. Jadi zikirnya itu ibarat air. Air yang terus menyirami ikan itu sehingga dia hidup. Kalau airnya tak ada, ikannya akan mati. Begitu juga hati kita. Maka sikit-sikit diruqyah. Anaknya bandel diruqyah, rumahnya diruqyah, keretanya diruqyah. Ini udah berlebihan ini, Pak. Seharusnya ahli baitnya yang rajin baca Quran supaya syaitan tuh nggak nempel di rumah dia. Ini semuanya diruqyah. Anak bandel diruqyah. Kenapa? Bapak sama mamanya pun bandel rumahnya. Kenapa? Anak adalah fotokopian orang tua. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan generasi atau mendidik generasi yang salih dan salihah, ayah dan emaknya juga kalau bisa lebih salih dan salihah. Waduh Ustaz, anak saya bandel kali, nggak mau pakai jilbab. Si ibu yang ngadu juga datang nggak pakai jilbab sama kita. Gimana anaknya nggak mau demikian? Ya, nah, jadi saya kadang seperti itu, Pak. Ada dipikir orang kita dukun, jadi ada datang, Ustaz, cobalah balikkan hati istri saya supaya cinta lagi sama saya, katanya. Apa bacaannya, apa jimatnya? Datang ke rumah, pakai tato-tato ya kan, rencana pendek pakai apa? Datang, dia pikir. Nah, jadi kita jelaskan konsep ruqyah syar'iyah itu tidak demikian. Nah, ya, orang yang mau diruqyah itu juga harus ikhlas, harus ya setidaknya dia membaca ruqyah mandiri gitu, Pak. Kan sudah dijelaskan dalam konsep Islaminya. Rajin baca surah Al-Baqarah di rumah supaya syaitan tuh nggak nempel di rumah kita. Rajin baca surah Al-Baqarah, baca ayat kursi. Ya intinya beribadahlah. Hidupkanlah ibadah ini di rumah-rumah kita. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Tahu kuburan macam mana? Seram ya kan? Seram. Nggak pernah ada yang sholat di situ. Paling ribut waktu piring melayang, pas gaduh ya kan. Nggak ada terdengar baca Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada lagi yang disebutkan, ya ini tahapan yang pertama tadi adalah hatinya disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi misalnya sibuk dengan urusan politik. Sudah adanya pemenangnya tapi sampai sekarang orang tua masih selek. Kan sudah ada pemenang. Masalah itu benar atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti yang dihisap tentang itu. Tapi kita yang saudaraan sampai sekarang belum bagus ukhuwahnya. Ini kan penyakit hati juga nih. Tetanggaan gak cakapan gara-gara 101 102. Saudara, Masya Allah. Ya jadi jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Karena ada kejadian di satu tempat ya gara-gara pemilihan kepala desa ya Pak, akhirnya kampung itu seperti terbelah dua. Sehingga ada oknum-oknum yang melarang kalau yang pilihannya ke sini jangan sholat di sini. Nah, sampai seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi insyaallah tidak ada di sini ya. Apalagi disebutkan al-qalbul maghmur. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 63. Bal qulubuhum fi ghamaratin min hadza fi ghamratin min hadza walahum a'malun min duni dzalik hum laha amilun.
hati yang tertutup. Tadi hati yang lalai, kemudian hati yang tertutup dari mendengar nasihat-nasihat. Kadang di warung kopi ada orang yang berkelahi, kita nasihati. Kalau mau ceramah di masjid aja lah katanya. Nah, ini hati yang tertutup menerima nasihat. Ya. Di sini disebutkan juga sama Al-Imam At-Tabari dan Mujahid, yakni ghita'ul qalbi an fahmi ma auda'allahu kitabahu minal mawa'iz wal ibar wal khujaji, ya, yakni hati yang tertutup dari untuk memahami kitabullah, memahami nasihat-nasihat, ibrah-ibrah pelajaran. Sehingga kalau diajak duduk di majelis taklim, banyak kali alasannya. Aduh, saya capek Ustaz, saya banyak kegiatan, saya begini, saya begini. Coba kita pikir dulu. Siapa yang lebih sibuk, kita atau Rasulullah? Rasul lebih sibuk, dia sebagai pemimpin, dia sebagai dai, dia menasihati umat, tapi masih menyempatkan diri untuk mengajari sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi menyempatkan diri untuk bercanda dengan anak istrinya. Nabi sangat sibuk, Pak. Tapi Nabi pernah jalan malam berdua bersama Aisyah. Padahal usia Nabi waktu itu sudah mendekati 60 tahun. Jadi tidak masalah Bapak, jangan bilang wes tuwek kok. Enggak. Tetaplah menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Nabi pernah jogging istilah kita, lomba lari bersama Aisyah. Bertamasya, ya, jalan-jalan bersama Aisyah radhiyallahu taala dan istri Nabi yang lainnya. Bahkan Nabi mengkhususkan waktu untuk mengajarkan ilmu agama kepada para wanita, kepada istrinya dan wanita-wanita yang lain. Maka Bapak juga punya tanggung jawab. Ya. Setidaknya anak-anak yang di rumah, anak-anak Bapak, sampaikan kepada mereka kisah-kisah Islami. Bagaimana perjuangan-perjuangan di masa Rasulullah. Anak enggak paham Ustaz, belilah bukunya. Beli buku kisah-kisah itu supaya anak kita enggak hanya yang dikenalnya cuma siapa? Bowo TikTok misalnya kan. Hanya pemain TikTok. Anaknya tujuannya menjadi YouTuber. Kenapa? Karena orang tuanya enggak pernah menyampaikan bagaimana kisah-kisah teladan. Kalau ditanya siapa nomor punggung 7, tahu dia itu. Ditanya siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, tak tahu dia. Karena kurang pendidikan ini ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Jadi mulailah hatinya tertutup. Tahapan yang ketiga, al-qalbu al-munkir. Ya. Hati yang ingkar. Jadi tahapan pertama tadi hati yang lalai, kemudian hati yang menolak nasihat, kemudian hati yang mengingkari atau ya hati yang mengingkarinya. Mengingkari apa di sini maksudnya? Mengingkari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah An-Nahl ayat 22. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada kampung akhirat, hati mereka itu ingkar dan mereka sombong. Jadi sudah sampai pada menolak, dia enggak mau beriman. Kemudian tahapan yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, yakni al-qalbul murtab. Ya. Yaitu hati yang mati. Itulah yang terakhir
dalam surah At-Taubah ayat 45 Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalil tentang hati yang sudah mati dari hati manusia. Jadi di akhir pembahasan ini kita akan menyampaikan, lalu kalau demikian apa obatnya? Ya. Apalagi ini banyak yang anak-anak muda, ya, tentunya merekalah yang kita harapkan untuk terus meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menasihati. Beliau katakan, carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama, ketika engkau berada di majelis-majelis ta'lim. Ya, ketika di majelis seperti ini, maka temukanlah hati kita. Inilah obatnya supaya menghidupkan hati kembali. Kemudian yang kedua, ketika dia beribadah di sepertiga malam atau di keheningan malam, rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ kita akan menemukan hati. Beda rasanya, Pak. Kita sholat di sepertiga malam, itu antara jam 2 sampai subuh, itu sepertiga malam terakhir itu. Dengan kita sholat di waktu siang. Karena kalau malam itu, ya, ada salah seorang ulama yang mengatakan, kenapa malam itu kita bisa khusyuk dalam beribadah, tenang? Jawaban dia itu sangat kandas sekali. Dia katakan, karena di malam hari itu, ketika sholat subuh, ketika sepertiga malam terakhir, udaranya tidak terkotori dengan nafas orang-orang munafik, katanya. Masya Allah. Karena orang munafik tertidur. Makanya dia bilang tenang beribadah di situ. Nah, ini luar biasa memang. Tapi begitulah, cari ketenangan hati di sepertiga malam terakhir ketika kita beribadah. Dan yang terakhir ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini nasihat untuk siapapun, baik orang yang sudah ngaji atau yang belum mengaji, baik dia seorang penuntut ilmu, seorang da'i, seorang kiai, dia mesti tetap menjaga agar hatinya tetap hidup. Karena ada orang yang dia mendakwahkan ini tapi hatinya juga mati. Tujuannya bukan lillahi ta'ala, supaya mendapatkan pujian-pujian dari orang, waliyadzubillah. Makanya kan 3 golongan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka itu, termasuk salah satunya ustadz. Iya, Pak. Jadi ustadz tuh nggak ringan, berat. Jangan salah niat. Ya, jangan salah niat. Berat. Kalau dia berdakwah tujuannya supaya dikatakan, oh itu alim, oh itu ustadznya begini, ini macam, ya kan? Terganggu niatnya, jadi tidak lillahi ta'ala, dicampakkan duluan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ada lagi sahabat, seorang yang dermawan, suka bersedekah, tapi ternyata niatnya juga bukan lillahi ta'ala, supaya dikatakan dia orang yang dermawan. Kalau bukan karena aku, nggak jadi masjid kampung kami ini. Masya Allah. Nah, itu kamar mandinya itu sayanya itu yang menduluan nih. Kalau nggak saya kasih duluan, mungkin tak ada yang berimpak itu. Hati-hati. Bisa terhapus lagi nanti pahalanya. Ya. Makanya kadang-kadang ya kita juga harus luruskan niat orang-orang yang berinfak. Jangan sampai mereka salah niat. Saya pernah juga mendengar ada kasus seperti itu. Dia berimpak keramik, tapi mau dia keramik yang dia impakkan tuh harus di sab pertama, Pak. Pokoknya saya tidak mau tahu, yang saya impakkan ini harus sab pertama. Kalau sab kedua dia nggak ridho. Apalah bedanya? Samanya itu. Sab pertama paling berapa ya kan? Taruhlah kita kata berapa kotak ini misalnya, 10 kotak misalnya. Cuman ini dia kasih. Sekiranya ini ditaruh di teras pun samanya itu, walaupun orang sholat di sini cuman ada sab pertama. Karena menurut dia mungkin kalau di masjid kami sholat cuman sab pertama yang berisi, gitu kan. Sab keduanya tak berisi.
Rupanya yang berinfak sab kedua, sab ketiga, keempat nggak dapat pahala, tetap dapat. Nggak pula harus dipijakkan orang keramik yang kita infakkan baru dapat pahala, enggak. Cuman kadang kan orang seperti itu, ya, salah dalam memaknai. Sekiranya pun yang dia infakkan tuh untuk terasnya, batako di halaman, tetap mengalir pahalanya insya Allah. Sama itu, sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Karena bisa jadi orang yang berimpak pagar itu misalnya lebih ikhlas dia daripada yang berimpak kubah. Misalnya kalau kubah dia impakkan setiap dia tengok, oh saya, ya kan? Nah, jadi tergantung keikhlasan seseorang, dan kita juga tidak boleh menghukumi keikhlasan seseorang. Naam, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, maka kami persilahkan. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya langsung. Tafadhol. Ya, silakan. Apa tadi, coba ulangi Pak, tentang puasa. Dapat uzur itu ya. Taib. Iya. Contoh kerja beratnya apa? Membuah ya, buah sawit. Taib. 6. Perang Badar, Pak. Ketika Nabi perang Badar, itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, perang Badar. Dan sebagian sahabat berpuasa ketika perang, itu ya. Dan kalau kita melihat dari fatwa para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan pekerjaan yang seperti itu, ya, atau yang semisal dengan itu tidak menjadi uzur syar'i untuk tidak berpuasa dia. Dan tidak mungkin dan tidak juga dengan membayar fidyah. Jadi bagaimana caranya? Dia yang mengatur pekerjaan itu supaya dia bisa beribadah. Jangan sampai ibadahnya yang mundur karena pekerjaan. Karena Ramadan itu tidak lama, paling 1 bulan aja dalam setahun. Ya, jadi kita yang harus membatasi diri supaya kita tetap berpuasa. Contoh, ada dulu jamaah kita yang sebelum dia mengenal sunnah berat sekali untuk puasa, padahal dia kerja bangunan. Tapi alhamdulillah setelah dia dekat dengan agama, ya, dibatasi kerjanya juga dan dia sanggup melaksanakan puasa Ramadan itu. Jadi sebenarnya kuncinya di sini keimanan, ya, kuncinya keimanan. Kalau memang dia yakin dengan janji Allah bahwa semua syariat Islam ini mudah, maka insya Allah dia akan sanggup melaksanakan itu. Jadi
menurut fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka katakan itu tidak termasuk udzur syar'i. Karena kalaupun dia boleh berbuka di situ, dia mengqadha misalnya, kapan mau dia qadha? Itu ya, kapan mau dia qadha itu? Karena tiap hari pun begitu aktivitasnya. Dan intinya itu bukan bahagian dari udzur syar'i. Kecuali setelah itu dia sakit misalnya, maka dia boleh tidak puasa karena sakitnya, bukan karena pekerjaannya. Naam. Ya. Taib. Ada yang lain, Pak? Iya. Iya. Masih, Pak. Karena ketika kita di Medan, misalnya Bapak di Medan berapa hari? 3 hari misalnya. Bapak masih musafir namanya. Kapan Bapak tidak musafir? Ketika Bapak sudah datang ke rumah di kampung ini. Maka dia baru mukim namanya. Kan hanya ada 2 istilah. Mukim, musafir. Kalau dia sudah balik ke rumahnya, baru mukim. Contoh begini. Kita berangkatlah, ya kita katakanlah ke Medan atau ke Tebing, ke Kisaran misalnya kan. Ke sana kita, di sana kita berapa hari? 2 hari misalnya. Boleh kita jamak qashar selama di situ. Boleh, itu keringanan yang diberikan oleh syariat. Bahkan syariat memberikan keringanan bagi siapa? Supir yang tiap hari musafir kan, pindah. Boleh dia jamak qashar, silahkan. Itu pun sudah dikasih keringanan. Masih banyak lagi supir yang tak mau sholat, padahal sudah diberikan keringanan loh, Pak. Jamak qashar silahkan. Sekiranya nanti kan ginilah misalnya, Bapak pulang dari Medan, ya kan, belum nyampe ke Damuli, belum nyampe ke kampung kita di sini kan, masih sampai ke Nopan di Masjid Al-Aman, dapat misalnya di situ kita bilanglah dulu jam berapa misalnya, jam 2 di situ, jam 2 Bapak belum sholat zuhur sama asar, ya boleh dia di situ dia qashar sholat zuhurnya 2 rakaat karena Bapak belum mukim di Al-Aman, Bapak masih dalam perjalanan. Mukimnya kapan? Ketika masuk rumah. Atau kalau Bapak sholat 5 waktu di masjid kita ini, nggak boleh Bapak jamak qashar di sini. Misal mau berangkat, ya, maksud saya nggak boleh qashar di sini. Mau berangkat ke Medan, zuhur mau berangkat misalnya, tapi habis zuhur balik lagi ke rumah baru berangkat, maka di sini tetap yang boleh dia kerjakan zuhur. Tapi kalau dia berangkat dari rumah, misalnya jam 12. Sampai di Al-Aman misalnya, azan zuhur, dia kerjakan zuhur 4 rakaat karena bersama jamaah mukim, baru dia qashar asar di waktu zuhur itu 2 rakaat. Boleh, karena dia sudah di perjalanan. Tapi kalau masih di kampung kita belum bisa, karena kalau di kampung ini kita masih mukim namanya. Tapi kalau jaraknya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini kan tadi ceritanya dia berangkat ke Medan, cuman kena zuhurnya di Al-Aman gitu kan. Jadi ada yang berpendapat 84 km, cuman mereka juga berselisih 84 ini sekali pigi atau PP, ya. Jadi ada lagi pendapat yang mengatakan, ya, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kebiasaan maksudnya, kalau masyarakat mengatakan itu keluar kota, berangkatnya safar, maka itu sudah safar. Tapi kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, dia berpendapat 84 atau 83 km. Jadi kalau mau mengambil pendapat ini silahkan,
Berarti hitungannya 83 sekali berangkat misalnya. Berarti dari sini 84 kemana itu? Kisaran belum nyampe ya Pak? Belum ya? Hah? Sampai mana misalnya? Sampailah batu bara misalnya kan? Itu misalnya sampai situ. Kalau yang mengikut pendapat ini. Cuman ada riwayat yang lain, Nabi ketika keluar dari kota Madinah sekitar belasan sampai atau di atas 20 km beliau sudah jamak qashar. Jadi kalau yang mengambil pendapat yang kedua ini berarti sampai kisaran pun atau sampai Ekloba pun sudah bisa dia jamak. Hanya belasan kilometer dia sudah bisa jamak qashar. Ada ulama yang berpendapat ini juga kan? Ada lagi yang berpendapat kalau memang itu harus menyiapkan bekal. Misal kita bayangkanlah di kampung kita ini sekarang seperti zaman Nabi. Tidak ada apa-apa, padang pasir luas. Kalau bapak berangkat misalnya ke ke Ekloba misalnya, harus bawa bontot. Karena nggak akan ada di sana rumah makan Padang gitu kan. Padang pasir kan? Nggak ada apa-apa, jadi harus bawa bontot. Kalau seperti itu modelnya, maka dia sudah safar. Sehingga itu tadi ada yang berpendapat cuman di atas 20 km saja. Cuman itu tadi, siapa yang condong kepada mazhab Asy-Syafi'i, maka dia dalam masalah ini saja misalnya, dia boleh ambil pendapat 83 atau 84 km. Itu dia. Nah, tapi kalau dari pertanyaan Bapak, selama dia belum pulang ke rumah, dia itu sudah musafir. Walaupun yang dia tuju sana itu adalah ladang dia dan itu rumah dia juga, tapi kan nggak mukim dia di situ. Dia ke sana pas mau gajian aja gitu kan, pas mondodo saja misalnya. Ngapain dia sana manda? 2 hari misalnya. Silahkan dia jamak qashar. Kadang-kadang kan di ladang tuh nggak dapat masjid, jauh masjid mau berjamaah gitu kan. Silahkan dia sholat di ladangnya itu misalnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau istrinya 2, ini nggak bisa safar. Sama-sama mukim berarti. Iya Pak. Itu pun kalau sudah ada kasusnya baru kita jawab nanti. Ustadz, kita tahu aurat perempuan lantas sebatas mana aurat laki-laki? Lantas ya. Kita tahu aurat perempuan, lantas sebatas mana aurat laki-laki. Dalam kitab fikih dikatakan aurat laki-laki itu dari apa? Dari pusat sampai lutut. Itulah yang wajib dia tutupi. Aurat di luar sholat. Kalau di dalam sholat ini harus tertutup. Minimal 1. Dari bahu tertutup sampai lutut. Ya, sampai di bawah lutut. Itu aurat laki-laki di dalam sholat. Maka nggak boleh kalau laki-laki sholatnya cuman pakai singlet saja, nggak sah sholatnya. Karena ini terbuka dua-dua. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan tidak sah sholat seseorang yang terbuka 2 bahunya. Makanya orang yang umroh itu kan satu tertutup Pak. Yang pakai apa itu kain ihram itu kan satunya tertutup, satu terbuka. Jadi kalau dua-dua terbuka, karena menurut dia auratnya itu cuman udelnya sampai lutut, maka dia pakai anduk aja sholatnya, nggak sah sholatnya karena ini terbuka. Nah, kalau di luar sholat maka aurat laki-laki betul dari pusat sampai lutut. Jadi demikian. Aurat perempuan sudah tahu ya. Ada yang lain? Silahkan. Yang langsung. Apakah hanya waktu sholat zuhur dan asar yang boleh dijamak? Maghrib boleh menjamak dan boleh ya. Pokoknya zuhur dan asar boleh, maghrib dan isya boleh. Tapi maghrib tetap 3. Jangan buat 1,5. Subuh dibuatnya 1 ya kan? Masya Allah. Ya, jadi misal maghrib dan isya ya, tetap Bapak melaksanakan maghrib duluan.
kecuali kata para ulama kita datang ke masjid mereka sedang sholat isya, maka boleh kita sholat isya duluan, tidak apa-apa. Tapi kalau bagi yang berpendapat harus maghrib duluan, dia tetap niat maghrib, gitu ya. Tapi ini memang khilaf dalam masalah fikih, ini biasa. Jadi kalau misalnya mau ndak bingung misalnya, ya udah kita datang, misalnya tadi safar ke daerah tebing tinggi, sampai dekat kisaran orang tuh sholat isya di masjid itu. Maka kita masuk, boleh kita sholat isya dulu, nanti kita baru maghrib. Atau saya lebih condong kepada pendapat kedua, tetap sholat itu harus tertib, tetap maghrib duluan. Misal, kita tadi kan ceritanya di kisaran sudah dapat rakaat isya, kita belum sholat maghrib dan isya. Nah, kita masuk niat kita maghrib, walaupun jamaah sholatnya sholat isya, boleh, tidak masalah. Ya, tidak ada. Tidak mengapa berbeda niat antara imam dan makmum. Ini sering terjadi di zaman Nabi. Bahkan kita boleh menjadikan seorang yang imam padahal dia sholat sunnah, kita sholat wajib, boleh kita jadikan dia imam. Nah, kita datang, kita mau sholat maghrib ini, sementara mereka sholat isya. Nah, di rakaat ketiga mereka kan naik, kita tahiyat akhir, baru kita salam duluan. Ada lagi ulama yang mengatakan kita nunggu mereka sampai salam bersama-sama. Jadi rakaat ketiga itu kita tahiyat terus nunggu sampai jamaah itu salam. Paham ya Pak? Sampai jamaah itu tahiyat akhir di rakaat keempat, salam mereka baru kita ikut. Atau boleh juga dia salam duluan, baru nanti naik lagi dia. Nah, jadi itu berarti maghrib selesai. Ya kan Pak? Ketika dia misalnya mau sholat isya, berarti boleh dia qashar menjadi 2 rakaat saja, ya. Jadi maghrib udah siap, tapi qomat lagi dulu. Allahu akbar. Misalnya rame-rame tetap ada qomat, baru kerjakan isya 2 rakaat. Atau yang sering kan kalau kita safar tuh kadang nggak dapat jamaah di masjid lagi. Nah, tuh. Kalau nggak dapat, tadi di kisaran dia orang udah siap sholat nih semua, gitu ya. Dia datang, orang udah tinggal sholat sunnah. Udah kalau begitu lebih gampang lagi. Maghrib 3, qomat dulu orang bapak, qomat, kerjakan maghrib 3 rakaat, salam, qomat lagi, kerjakan isya 2 rakaat. Nah, jadi yang bisa dijamak itu ingat zuhur dan asar, baru maghrib dan isya. Saya pernah ketemu juga dengan orang, ayo Pak kita sholat maghrib. Oh udah Ustaz, tadi udah saya jamak di waktu asar katanya. Masya Allah. Jadi dia jamak sholat maghrib di waktu asar. Tetap dianjurkan sunnah. Ya, hukumnya sunnah tidak wajib. Nah, ya. Nah, jadi tetap dianjurkan untuk qomat. Enggak mesti harus berjamaah. Ketika sholat sendirian pun qomat. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, dijamak maghrib di asar, baru kami jelaskan lah. Akhirnya dia sholat maghrib bersama kami. Nah, jadi jangan sampai salah. Oh karena bisa dijamak, dia jamak 4-4-nya kan. Zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya dia jamak. Nah, ini nggak boleh ya. Hanya boleh 2 saja. Kalau dikerjakan di waktu zuhur itu namanya jamak takdim, jamak di awal waktu. Kalau dikerjakan di waktu asar, zuhur dan asarnya, itu namanya jamak takhir. Nah, ya. Kemudian apa qasharnya itu Ustaz? Qashar artinya meringkas. Yang 4 jadi 2. Nah, itu aja yang bisa diringkas. Yang 3 tetap 3. Itu ya. Nah, saya kira jelas mengenai jamak dan qashar. Saya mau tanya, apa perbedaan takwa dan tawakal? Mana yang lebih utama? Masya Allah. Kembali kepada definisi awal dulu, takwa dan tawakal. Kalau tawakal itu artinya al-i'timadu 'ala Allah ma'a fi'lil asbab, menyandarkan urusan
kepada Allah dan melakukan sebab. Itu adalah tawakal. Ya. Tawakal itu usaha. Ya. Ikhtiar seseorang menyandarkan urusannya kepada Allah dan melakukan sebab. Itulah tawakal, usaha seseorang untuk melakukan menggapai keridhaan Allah. Kalau takwa itu apa? Takwa lebih umum. Tawakal itu juga bagian dari ketakwaan. Faham ya? Jadi takwa ini itulah semuanya. Akhlakul karimah itu takwa, ibadah itu takwa, tawakal itu takwa. Apalagi sholat itu juga bagian dari ketakwaan. Jadi takwa itu adalah rumah besarnya istilahnya. Tawakal itulah yang ada bagian-bagian dari ketakwaan. Paham ya? Jadi takwa itu secara garis besar umumnya itu adalah takwa, khususnya adalah tawakal. Jadi takwa, orang yang bertakwa kepada Allah sudah berarti dia bertawakal. Orang yang bertawakal belum tentu dia bertakwa, karena bisa jadi dalam segmen ranah ibadah yang lain dia belum sempurna misalnya. Bisa saja dia bertawakal sama Allah, tapi dia masih banyak berzina, melakukan dosa, berarti dia belum bertakwa, ya kan? Jadi takwa itu lebih tinggi dari tawakal. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling bertawakal. Apalagi dalilnya ketika Nabi ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Kata Nabi, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih utama Ustaz? Takwa atau tawakal? Takwalah. Karena orang yang bertakwa sudah pasti dia bertawakal. Orang yang bertawakal belum tentu dia bertakwa. Paham ya? Ada yang lain Pak? Ya, fadhal. Iya. Itu 3 yang kita sebutkan tadi di akhir. Ya. Tapi memang perlu kajian lagi nanti supaya lebih panjang. Tapi setidaknya solusi yang dikatakan sama Ibnu Qayyim tadi, cari hati kita di majelis-majelis ta'lim, ketika membaca Al-Qur'an dan ketika berzikir di sepertiga malam terakhir. Ya, ini di antara obatnya. Ya, bisa obat-obat yang lain misalnya bermajelis dengan orang-orang yang saleh, ya. Membaca kitab-kitab sejarah para ulama, ini dapat menghidupkan hati sehingga dia tidak futur. Ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Pas. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.